Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Peru1 RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul nasihat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah 10 akhlak mulia. Yang pertama, akhlak mulia itu adalah orang-orang yang jujur. Ketahuilah, kejujuran adalah merupakan akhlak yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang jujur itu adalah akan membawanya kepada banyak kebaikan. Ketika seseorang banyak kebaikan, maka seseorang akan dimudahkan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang terbiasa berkata benar, jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan predikat kepadanya adalah siddiqan, tukang jujur atau orang yang jujur. Masya Allah, ini luar biasa. Tengok dalam keseharian kita, seorang suami yang senantiasa berkata jujur kepada pasangannya, yaitu istrinya, atau seorang istri yang jujur kepada suaminya, atau orang tua yang jujur kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya adalah yang jujur kepada orang tuanya. Nah, ini menunjukkan tentang sebuah figur keluarga yang jujur. Masya Allah, ketika sebuah keluarga jujur seperti ini terbina dan dibina dalam kehidupan masyarakat, maka itu menunjukkan bahwa keluarga tersebutlah keluarga yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang dengan barang dagangan yang dijualnya tersebut juga dengan penuh nilai kejujuran, maka subhanallah, maka pedagang itu juga adalah bagian daripada ciri seorang mukmin yang benar. Ahli bisnis, dalam bisnis macam apapun yang dia lakukan, maka di sana ada kebenaran. Seorang pelajar atau mahasiswa yang dia menuntut ilmu, belajar dengan baik dan benar, dengan penuh kejujuran, maka pelajar dan mahasiswa itu adalah mendapatkan gelar pelajar dan mahasiswa yang beriman. Bahkan seorang pemimpin yang jujur kepada rakyatnya, tidak mengambil hak rakyatnya, tidak menzalimi rakyatnya, jujur dalam kepemimpinannya, maka subhanallah juga bagian daripada seorang pemimpin yang mukmin. Dan begitu juga masyarakat yang jujur kepada pemimpinnya, memberikan kebaikan, menciptakan nilai kedamaian, kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, maka di sana adalah juga disebut dengan masyarakat yang mukmin. Masya Allah. Walau anna ahlal qura amanu, tidaklah sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah curahkan rahmat dan nikmat dari langit, dan Allah keluarkan rahmat dan nikmat dari bumi. Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata keimanan seseorang terlihat, mukmin seseorang terlihat dari kejujuran dalam kehidupannya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan dusta adalah ciri kemunafikan. Kemunafikan yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang berbohong, berbuat zalim, penipuan, berbagai macam kezaliman, itu bagian daripada ciri orang munafik. Maka bagaimana Rasulullah menyebutkan sambungan dari hadis yang kita bacakan tadi, sementara al-kidhbu, bohong, dusta itu adalah yahdi ilal fujur, maka orang yang dusta itu banyak dosanya. Na'udzubillah. Ketika bicaranya dusta, ketika perbuatannya dusta, maka kedustaan dalam berbicara dan perbuatannya itu mengarahkan pada orang tersebut banyak melakukan dosa. Ketika seorang banyak melakukan dosa, maka dia besar peluang untuk mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu, ketika seseorang terbiasa dengan dustanya, dengan bohongnya, dengan penipuannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan label kepada orang tersebut adalah tukang dusta. Nah, ini bahaya.
Kalau tadi seorang mukmin yang jujur, maka Allah memberikan predikat padanya tukang jujur atau orang jujur, sehingga semua penduduk langit dan bumi mengenal dia adalah orang yang jujur. Dan bahkan bukan hanya manusia mengakui kejujurannya, para malaikat mengakui kejujurannya, sehingga dalam kehidupannya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kedamaian. Bukan hanya orang yang sebangsa dan sesuku dengannya, bahkan orang-orang di luar suku dan bangsanya pun percaya kepada orang-orang tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika dia sering berdusta, sering menipu, maka diberikan label oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penipu. Maka masyarakat, orang-orang di sekitarnya, dan bahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya mengetahui bahwa dia adalah orang dan bangsa tukang tipu. Nah, ini berbahaya sekali. Maka oleh karena itu, bagaimana akhlak mulia itu terlihat daripada sifat seorang mukmin yang benar dalam berkata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita nikmat jujur ini. Karena sesungguhnya nikmat jujur itu bukan hanya dirasakan kebaikannya di dunia, dan bahkan insya Allah nikmat jujur ini dimiliki oleh seseorang, dimiliki oleh sekelompok masyarakat, dimiliki oleh sebuah bangsa dan negara, maka itu akan memberikan kebaikannya di akhirat nanti dengan syurga Allah yang mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlak mulia itu adalah teguh dalam peperangan. Meskipun perang tidak dikehendaki, tetapi ada saat di mana perang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, pantang bagi seorang muslim berakhlak sampai lari dari medan pertempuran disebabkan takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagaimana kita melihat dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Artinya apa? Ada perbuatan-perbuatan yang baik, ada pekerjaan-pekerjaan yang baik, ada sebuah kebaikan yang harus kita bela, ada sebuah kebenaran yang kita harus membelanya, dan kita berada di pihak kebenaran tersebut. Maka di saat pasukan-pasukan, kelompok-kelompok kebenaran membutuhkan kita untuk membela kebenaran tersebut, maka kita yang bagian daripada golongan kebenaran tersebut, saat dibutuhkan jangan lari, jangan mundur. Karena sesungguhnya kita berada di dalam pasukan yang benar, kita berada di dalam kelompok yang benar. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat ketika antara kelompok yang benar, antara orang-orang yang benar, antara pasukan yang benar kemudian berhadapan dengan pasukan yang jahat, pasukan yang zalim, orang-orang yang zalim, maka pada saat itu kita akan berhadapan dengan kemungkaran. Maka untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada seorang pun dari kelompok yang benar tersebut keluar dari barisan kebenaran. Ini paling kurang arti secara umum yang bisa kita ambil makna daripada teguh dalam peperangan ini. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman, di mana fitnah muncul dari berbagai macam penjuru. Ada perang pemikiran, ada perang kezaliman dalam bentuk apapun, yang itu tujuannya untuk menghancurkan Islam, untuk mengkaburkan makna Islam. Maka pertanyaannya adalah kita berada di barisan mana? Apakah kita berada di barisan Islam, membela kebenaran Islam, atau na'udzubillah kita menjadi pembela-pembela orang-orang kafir yang itu jelas dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, wahai mujahid-mujahid Islam dimanapun anda berada, wahai mujahid-mujahid kebenaran dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi macam apapun anda berada, hendaklah anda komitmen, istiqomah di dalam barisan kebenaran. Jangan lari dari barisan kebenaran,
tetaplah bergabung dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan tempat yang terbaik bagi mujahid kebenaran berupa syurganya nanti, jannatun na'im insyaallah. Yang ketiga, ciri daripada orang-orang yang berakhlak mulia ini adalah memberi pengemis. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadus sufla, rawahu Bukhari. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi orang yang mengemis karena terpaksa, bukan karena pekerjaan, merupakan salah satu akhlak mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin. Masya Allah. Nah, ini kita bisa membedakan antara pengemis yang terpaksa dengan pengemis yang berprofesi sebagai pekerjaan. Nah, ini bahaya. Tidak sedikit kita melihat, mohon maaf ya, kalau dalam penyampaian kita ada yang salah, sedikit kita melihat mereka yang pergi dengan mobil mewah, pergi dengan mobil sedan yang mewah, pergi dengan berbagai macam merek mobil yang mewah, mereka berpakaian mewah, tapi tiba-tiba mereka keluar dari mobilnya, kemudian diganti kostumnya dengan baju yang jelek, dengan penampilan yang memprihatinkan, yang mengundang kita untuk memberi. Nah, ini berdosa dan hukumnya haram. Tidak boleh seperti ini. Nah, ini bagian dari sebuah penyakit dalam kehidupan masyarakat. Ada di antara mereka sebenarnya orang yang berkecukupan, bahkan kaya raya dan megah mewah kehidupannya, tapi terkadang tidak sedikit kita mendapatkan di antara mereka berprofesi sebagai pengemis. Nah, ini dosa. Bertobatlah kepada Allah dari perbuatan dosa dan haram seperti itu. Kecuali mereka yang memang dalam kehidupan yang fakir, yang miskin, memang tidak ada yang bisa dimakan di hari itu. Tidak ada. Mungkin makanannya tidak ada yang bisa dimakan, minumannya tidak ada yang bisa diminum. Bahkan tempat tinggalnya beratapkan langit, dindingnya berdindingkan kardus-kardus. Terkadang ketika dia makan, berebutan di tong sampah dengan anjing saat dia untuk mendapatkan makanan tersebut. Nah, ini sangat menyedihkan dan memperhatikan. Nah, kondisi orang seperti ini boleh-boleh saja dia meminta, mencari atau mengemis sedikit untuk bisa menutupi kelaparan atau kondisi keadaannya yang lapar. Silakan. Tapi hati-hati. Ketika itu sudah tercukupi, maka Anda tidak boleh lagi mengemis. Nah, bagaimana Rasulullah memuliakan ya orang yang memberi pengemis? Artinya memang dia butuh untuk diberikan bantuan. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan as-sa'ili wal mahrum. Jadi orang-orang yang fakir ini, orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang hidup tidak berkecukupan ini, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan dua golongan. As-sa'il, yang dia meminta-minta, kemudian wal mahrum, dan dia mengharamkan dirinya meminta-minta. Tetapi ketika kita hidup bermasyarakat dan melihat orang seperti itu, ya, dia memang butuh as-sa'il, nah silakan kita memberi. Kemudian yang kedua wal mahrum, dan dia butuh tapi dia tidak berani, merasa tidak layak untuk meminta dan mengharamkan dirinya untuk meminta-minta. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat kita tahu ada orang yang seperti itu, hidupnya sangat membutuhkan bantuan orang. Nah, tanpa dia meminta, sebaiknya kita memberikan bantuan pada orang tersebut. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang merupakan akhlak mulia adalah membayar upah buruh. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquh." Rawahu Abu Ya'la. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. Masya Allah. Orang yang kita pekerjakan menjadi kewajiban kita untuk membayar upahnya setelah tugasnya diselesaikan, karena hal ini merupakan bagian daripada akhlak yang mulia. Masya Allah. Anda sebagai seorang atasan punya bawahan, punya karyawan, perhatikanlah kehidupan mereka, perhatikanlah kecukupan mereka, perhatikanlah hak atau gaji mereka yang harus dibayar. Katakanlah dibayar gajinya setiap tanggal 1 atau setiap tanggal 30 atau setiap tanggal 31, dan Anda yang lebih tahu
tentang gaji yang harus Anda berikan kepada mereka. Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah ketika sudah jatuh temponya untuk membayar gaji mereka, maka jangan ditahan, bayarlah. Jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, menjadi orang yang dilaknat oleh Allah, dan bahkan menjadi orang-orang yang diharamkan syurga kepada Anda. Siapa mereka? Dalam sebuah hadis yang arti bebasnya kita coba sampaikan bahwa lebih kurang ketika seseorang diberikan amanah untuk menunaikan hak orang, katakanlah dia seorang bendahara atau seseorang yang memberikan pelayanan jasa atau sebuah hak yang harus diberikan pada rakyat karena dia ditugaskan mendapatkan kewajiban itu sebagai petugas itu. Nah, pada saat itu di mana hak rakyat, hak orang yang harus diberikan itu ada sama orang tersebut dan dia harus tunaikan hak itu. Tetapi pada saat itu ketika hak orang yang harus dia berikan, dia tahan dengan berbagai macam alasan. Dia tidak memberinya, pada temponya sudah jatuh, sudah pada waktunya. Dia tidak memberinya, menahannya. Maka pada saat dia menahan hak orang yang harus diberi, pada saat dia menahan hak rakyat yang harus diberikan, pada saat itu dia meninggal. Na'udzubillah, ini bagaimana Rasulullah menggambarkan dalam hadis ini. Meninggal dia pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syurga kepada orang tersebut. Na'udzubillah. Berhati-hatilah. Kita ulang kembali kalimat ini. Bagaimana ketika karyawan yang bekerja di tempat kita, segera berikan upah sebelum kering keringatnya. Artinya ketika sudah jatuh temponya, selesai dia bekerja, jangan lambat-lambatkan gaji mereka, jangan tunda-tunda gaji mereka, segera berikan. Apalagi terkadang karyawan yang kita urus begitu banyak, atau bahkan kita seorang pemimpin, banyak hak rakyat yang harus kita tunaikan. Ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus kita berikan, yang harus kita sampaikan pada mereka. Tapi ternyata kita tahan. Kita tidak mau beri dengan berbagai macam alasan. Yang alasan itu terkadang tidak masuk akal. Tidak sedikit orang tidak memberikan upah karyawannya, hanya uang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bank atau tempat penyimpanan uang. Dia berharap agar menimbulkan bunga, menghasilkan bunga yang banyak. Ketika bunganya sudah banyak, ini bunganya udah haram ini. Belum lagi pekerjaan tadi menahan hak orang. Bunga saja sudah haram. Jadi dua keharaman yang dia dapatkan. Satu keharaman menahan hak orang. Yang kedua bunga yang dia dapatkan yang haram. Kemudian begitu banyak dia dapatkan baru dia berikan hak orang. Maka dua keharaman, dua dosa besar yang dia lakukan. Maka jangan lakukan itu. Dengan hidup yang singkat dan sebentar ini, ketika kita diberikan kewajiban untuk menunaikan hak orang, jangan ditunda-tunda. Segera berikan upah kepada orang yang berhak menerima upah yang mereka telah bekerja menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang kelima, ciri orang-orang yang berakhlak mulia adalah yang memelihara amanah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la imana liman la amanah amanatallah wala dina liman la ahdalah. Rawahu Ahmad. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Masya Allah. Ini sebuah pekerjaan yang berat yang memang mesti harus kita lakukan. Allah telah berikan amanah berupa fisik kepada kita, badan, jasad, telinga, mata, kaki, hidung, hati, fikiran. Itu amanah dari Allah, yang nanti ketika hari akhirat Allah akan tanyakan itu semua. Maka beruntunglah mereka yang menjaga amanah Allah itu. Ada yang di antara mereka yang diberikan amanah keluarga, ada istri, ada anak, ada pasangan hidupnya, ada keluarganya harus dijaga. Maka beruntung dan bersyukurlah mereka yang diberikan amanah keluarga. Keluarga tersebut dijaga akidahnya, dijaga akhlaknya, dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini orang tua yang amanah seperti ini adalah merupakan orang tua yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang menjaga amanah kepada rakyatnya, ini luar biasa. Pemimpin yang dijamin surga. Maka akhlak yang mulia itu adalah mereka yang menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Kemudian yang keenam, menyambung hubungan famili. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kebaikan yang paling cepat mendapatkan ganjaran ialah kebaikan dan menyambung hubungan kekeluargaan. Dan kejahatan yang paling cepat mendapatkan hukuman adalah kezaliman dan memutuskan hubungan kekeluargaan.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Di sini bagaimana Rasulullah memberikan kabar gembira. Siapa mereka? Orang yang menyambung hubungan kekeluargaan. Nah, ini orang yang baik. Kemudian Rasulullah juga memberikan ancaman. Siapa mereka? Orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengulang-ulang 3 kali. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Rasulullah ulang 3 kali. Siapa mereka? Qati', yaitu orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan antara adik dengan abang, abang dengan kakak, kakak dengan adik, ya. Itu harus dijaga, jangan sampai diputuskan hubungan kekeluargaan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga mereka yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Yang ketujuh, akhlak mulia itu adalah menjaga kehormatan pribadi kepada tetangga. Artinya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, berbuat baik tetangganya. Masya Allah. Rasulullah kaitkan antara iman seseorang dengan hari akhirat dan berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai Jibril memberikan wasiat, ya, seandainya tetangga tersebut boleh menerima harta warisan, maka tetangga tersebut berhak menerima harta warisan. Begitu dekatnya kita dengan seorang tetangga, maka mulialah mereka-mereka yang keberadaannya itu memuliakan tetangganya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan pemberian yang dia berikan, yang semua itu menyenangkan hati tetangga. Dan dia berusaha menghindarkan dirinya dari hal-hal yang akan menyakiti hati tetangga. Apakah dengan lisannya, dengan perbuatannya, atau apa saja. Dia hindari itu semua. Yang kedelapan, akhlak mulia itu adalah menjaga kehormatan teman. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Rawahu Bukhari. Masya Allah. Persahabatan merupakan hal yang harus selalu diperkokoh. Oleh karena itu kita tekankan untuk menjaga kesopanan kepada teman yang merupakan saudara kita. Masya Allah. Akhlak kita, kebaikan kita dengan teman karib kerabat kita adalah lambang daripada iman seseorang, lambang daripada pribadi seseorang yang berakhlak mulia. Sehingga bagaimana berbuat baik dengan teman, dengan saudara ini, Rasul menyebutkan hadis yang kita bacakan tadi, cintailah temanmu sebagaimana Anda mencintai diri sendiri. Yang kesembilan, Rasul menyebutkan ciri orang berakhlak mulia adalah berlaku baik kepada tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Masya Allah. Diberikan, disambut dengan wajah yang ceria, diberikan minuman, dan bahkan mendengar keluhan-keluhannya, memberikan nasihat kepadanya di saat dia membutuhkan. Itu bagian daripada kemuliaan kita kepada tamu. Dan memuliakan tamu ciri orang beriman dan ciri orang yang meyakini adanya kehidupan hari akhirat. Dan yang terakhir adalah akhlak mulia itu adalah malu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah, sesungguhnya malu dan iman adalah dua hal yang berdampingan, tidak dapat dipisahkan. Bila salah satunya diambil, maka yang lainnya akan terambil. Rawahu Hakim. Malu adalah merupakan kebaikan, pangkal kebaikan pada diri seseorang. Dengan malu tersebut, dia tidak akan melakukan hal-hal yang berbau kejahatan. Dengan malu tersebut, dia tidak akan melakukan kezaliman, baik kepada dirinya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, kepada bangsanya, dan bahkan dia malu kepada Allah. Artinya apa? Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 10 akhlak mulia ini menjadi karakter kita dan kita menjadi pribadi yang mendapatkan kebaikan dari Allah, dimuliakan di dunia dan insya Allah dimuliakan di akhirat nantinya dengan dimasukkan ke dalam syurganya Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda
Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.